hari ini, bahkan sampai di penghujung hidup kami. Engkau yang pelihara kami, tubuh, jiwa dan roh kami terpelihara sempurna di dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini bagian daripada pemeliharaan-Mu, Engkau mengundang kami untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Berkatilah roh kami saat ini, jiwa kami oleh firman-Mu. Buat kami mengerti firman-Mu, buat kami menangkap sesuatu dari firman-Mu Bapa. Urapi kami, urapi hati kami semuanya. Pakai kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu hari ini. Kami sambut firman Tuhan dan kami mengucap syukur. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa hadir. Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada saat ini. Seberapa kami hadir di tempat-Mu yang kudus ini, berkatilah roh kami Tuhan. Hamba tidak mengerti apapun, tetapi Engkau yang memberikan hamba-Mu mengerti. Engkau yang memberi hamba-Mu pencerahan. Engkau yang berkata-kata melalui mulut hamba-Mu, sehingga firman-Mu disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dan sambut firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan. Jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas. Kalau kurang jelas biar ku tambah dengan ini. Puji Tuhan. Mana lebih jelas? Atau ini? Sama. Karena kadang saya itu nggak mendengar jelas. Jadi kalau saudara bilang jelas, saya pun heran. Karena saya tidak jelas mendengar saudara bilang jelas. Baik, tapi saya yakin ya. Selamat datang Pak Rehan. Saya lihat tadi pakai masker. Ada jiwa baru di belakang ini. Saya udah agak pandangan jauh sudah mulai terganggu, tapi belum sempat ke apa itu namanya yang di Jalan Johor itu, belum sempat. Masih alat pendeteksi yang dekat yang ada. Jadi maklum kalau saya dalam jarak jauh kurang bisa mengenal saudara ya. Saya ajak kita membuka kitab kita Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita lihat nanti tentang mati rohani karena dosa. Mati karena dosa. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita mulai membaca. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan dalam Kristus dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia Saudara. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya, nampaknya terkendala. Kenapa? Oh, baik. Jadi saudaraku, Alkitab berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi yang pertama,
saya mau jelaskan apa artinya mati karena dosa, supaya kita mengerti. Setelah kita dengar khotbah ini, apakah saya ini mati atau sakit atau sedang hidup? Kamu dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu. Secara jasmani kita belum pernah mati, betul? Bah, betul ini. Kalau sudah betul, nggak ada saudara di sini. Berbahagialah saudara belum mati, amin. Tetapi dulu kata Alkitab, kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Berarti bukan mati secara fisik maksudnya, tetapi mati secara rohani. Mati secara rohani itu artinya putus hubungan dengan Allah. Seperti Adam, sebelum dia berdosa, setiap hari Allah datang di Taman Eden berjumpa dengan Adam dan mereka itu bercakap-cakap. Tetapi setelah Adam berdosa, Adam diusir dari Taman Eden dan ditempatkan dua malaikat penjaga dengan pedang yang dahsyat supaya menjaga jangan sampai mereka datang ke Taman Eden itu. Tidak ada lagi kunjungan sorga. Kalau dulu setiap hari Allah datang menjumpai Adam, tapi setelah diusir dia tidak jumpa lagi dengan Allah. Tidak jumpa lagi, putus hubungan. Kita ini saudaraku makhluk dengan 3 dimensi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ada orang tubuhnya sehat, semua lengkap, bahkan ganteng, cantik, tapi begitu ditanya gak nyambung. Begitu ngomong gak nyambung. Kenapa gak nyambung? Karena jiwanya tidak sehat. Ada orang fisiknya sehat dan kalau dicakapi nyambung, tapi bicara soal roh dia tidak suka sama Tuhan, tak percaya sama Tuhan. Jadi kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Kalau hewan hanya punya satu tubuh saja, tidak punya jiwa, tidak punya roh, gak ada perasaan sama dia, gak ada perasaan, gak ada pikiran, gak ada kehendak, cuma insting, naluri saja. Tetapi kita lengkap. Itu makanya Tuhan berkata, mari kita ciptakan manusia seperti kita, lengkap sempurna, punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tubuh itu sama dengan fisik. Dan jiwa kita itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan roh itu adalah hati kita. Lalu bagaimana ciri-ciri kita menemukan, kita tahu orang yang mati rohani? Kalau orang mati rohani itu saudaraku, nggak merasa ada dosa, tidak merasa ada beban. Kalau orang mati itu kan ditimpakan pun sama dia beban 100 kilo, 200 kilo, nggak berteriak dia. Dia tidak merasakan apa-apa. Itu mati secara fisik. Secara rohani, kalau ada dosa yang begitu memberatkan hidupnya, tidak terasa. Tidak terasa. Saudaraku dengar baik-baik. Beban yang paling berat dalam kehidupan bukan masalah, tetapi beban yang paling berat adalah dosa. Betul saudaraku? Yakin? Beban yang paling berat adalah dosa. Karena Alkitab berkata, marilah kita, di dalam kitab Ibrani dikatakan, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu menekan kita. Dosa itu berat sekali. Karena dosa itu resikonya, akibat dosa itu macam-macam. Jadi kalau orang yang mati rohani tidak merasa ada dosa, nggak peduli, nggak terganggu dengan adanya dosa, tidak ada keinginan untuk mencari Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang mati rohani.
nggak ada keinginan untuk mencari Tuhan. Kemudian yang berikut, tidak ada tenaga untuk mencari Tuhan. Kalaupun ada keinginan, tapi tidak ada tenaga, nggak ada kemampuan. Tidak haus akan Tuhan, tidak haus dan lapar akan Tuhan. Jadi saudara, dengan keterangan ini saudara bisa menentukan saudara hidup atau mati. Karena orang yang punya keinginan tetapi tidak melakukan, itu sama dengan mati. Misalnya ingin sekali beribadah tapi nggak dalam juga, apakah ini sudah mati rohani atau hidup? Mati. Sebab kalau dia haus pasti berusaha minum, betul kan? Kalau orang haus pasti berusaha minum, nggak ada alasan. Dia pasti cari minuman. Tidak ada di rumah minuman, minta kepada tetangga. Kalau orang haus itu, dia pasti berusaha untuk mendapatkan minuman. Tidak bisa tidak. Saya dulu lapar. Jam 2 malam saya lapar, waktu saya sekolah Alkitab di Sewaktu. Lapar jam 2 malam. Perut saya itu rasanya seperti iris-iris, perih sekali, lapar sekali. Karena tadi sore saudaraku, nasi cuma sedikit. Yang namanya anak asrama, dibagi sedikit-sedikit nasi. Terlambat kita datang, berkurang nasi itu. Diserobot oleh orang-orang berdosa. Tinggal sedikit. Jadi jam 2 malam sudah gak bisa tidur saking laparnya. Tapi uang tidak ada, sepeser pun uang tidak ada. Tapi saya lapar, gak tahan. Saya pergi keluar, hanya dapur terbuka, tapi suplai bahan-bahan tidak ada yang mau dimasak di sana. Saya pergi ke belakang rumah, ada kangkung di comberan tumbuh, saluran air corong, petiklah itu satu genggam, hitam-hitam kangkungnya, saking coroknya, tapi saking laparnya terpaksa. Kemudian mau cari tempat masak, tidak ada. Dapur dikunci, tempat barang-barang, hanya tempat masak ada, tapi tidak ada peralatan. Ku cari kaleng-kaleng, di tong-tong sampah dapat, ku bersihkan kaleng-kaleng itu, api tidak ada. Saya pergi ke Pringgan, dari Sewaktu ke Pringgan itu kurang lebih 15 menit berjalan. Saya pergi ke Pringgan, pinjam korek api dari tukang bakso yang siang malam, tukang mie siang malam, dikasih korek api. Saya pergi, ku masak, selesai persoalan ini jam 3. Ku makan saudaraku tanpa garam, karena tidak ada garam. Baru setelah berisi perut, baru bisa tidur. Sebentar lagi bangun jam 5. Jadi kalau lapar pasti berusaha untuk mendapatkan makanan. Kalau haus pasti berusaha untuk mendapatkan minuman. Itu kalau hidup. Kalau mati gak ada keinginan apa-apa lagi. Jadi saudaraku, kalau orang tidak datang beribadah, itu berarti mati rohani. Jelas itu. Kalau sakit rohani beda lagi. Setiap makan muntah, setiap makan muntah, disodorkan makanan, menjadi benci dia sama makanan itu. Gak suka makan karena masuk angin, tidak selera makan, bisa terjadi berhari-hari. Di dalam rohani pun bisa seperti itu. Ingin makan tapi badan tidak menerima. Saking rohani, seperti orang tersinggung, sebetulnya pingin gereja tapi benci aku lihat pendeta. Pingin gereja tapi benci lihat istri. Sudah, biarkan aja dia. Biar dia ke surga pun masuk neraka. Dia sedang marah. Saudara-saudaraku, orang yang mati rohani itu akan bermasalah terus. Beban apapun dia tidak rasakan, karena dia tidak haus akan Tuhan, tidak lapar akan Tuhan. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa dia sebenarnya mati rohani, tidak menyadari bahwa dia mati rohani. Coba kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-3 ayat 1 sampai 3. Kita lihat Wahyu pasal 3.
Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Engkau disangka hidup, padahal engkau mati. Kenapa dia mati? Apa tanda-tandanya mati? Tidak haus akan Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara di antara saudara tidak pernah tertarik baca Alkitab, tidak pernah tertarik berdoa, beribadah pun seperti dipaksa-paksa, itu apa namanya? Tapi masih datang ke gereja, masih datang ke gereja, tapi gak haus. Kalau haus pasti berusaha minum. Orang yang hidup rohaninya dan sehat, di rumah dia pasti teratur berdoa. Apa aku bilang? Teratur berdoa, teratur baca Alkitab, teratur beribadah, dan dia lakukan firman. Walaupun gak sempurna, tapi dia berusaha semampu-mampunya. Jadi karena itu periksalah hatimu, mati aku ini atau hidup. Kalau secara jasmani gampang memeriksa. Kalau dicubit masih sakit, oh masih hidup. Masih hidup. Masih jalan otak, oh masih hidup. Tapi secara rohani banyak orang menyangka dia hidup, padahal engkau dikatakan hidup. Engkau sangka dirimu hidup, padahal mati. Kenapa mati? Apa arti mati itu tadi? Tidak ada hubungan dengan Tuhan, nggak akrab lagi dengan Tuhan. Seperti lampu ini saudaraku, dia bagus, tapi begitu dicetekkan, dia dimatikan, nggak ada hubungannya dengan pusat, dia itu mati. Tapi syukurlah kalau lampu ini bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Tapi kalau secara rohani sudah putus hubungan dengan Tuhan, tidak tertarik berdoa. Kalaupun dia berdoa asal-asal saja, nggak suka dia hadirat Tuhan. Makanya diperingati dalam Wahyu pasal 3. Saya anggap ini ayat ini untuk saya dan kita semua. Amin saudaraku. Jangan bilang ini kepada jemaat di Sardis, tapi kita membaca ini bersama-sama kepada jemaat di GBI Sri Gunting. Begitu dia. Jangan bilang sama si Ana itu, bukan sama saya. Bilang ini sama kita. Kepada jemaat di GBI Sri Gunting, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di GBI Sri Gunting, inilah firman yang memiliki ketujuh roh Allah dan yang ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan lakukanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati di hadapan Allah sempurna. Bangun. Yang di pojok sebelah sana bangun. Yang di pojok sebelah sana bangun. Yang di tengah belakang ini bangun. Yang di depan apa lagi? Yang di sebelah kiri saya bangun. Yang di depan bagian kanan saya bangun. Yang paling di depan sekali bangun. Amin saudaraku. Karena engkau dikatakan hidup, padahal jangan terjadi seperti ini. Diperingatkan kepada kita, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sudah hampir mati itu artinya berdoanya tapi sekali-sekali. Kalau ada waktu berdoa, itu sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Tidak satu pun ku dapati pekerjaanmu sempurna. Sama seperti anak gadis yang disuruh tinggal di rumah. Kau jaga rumah enak, cuci piring, bersihkan rumah. Kau tidak tangkap nanti ayam. Dia sapu rumah tapi separuh, masih banyak tinggal, tidak sempurna. Dicuci piring tapi dua pecah, separuh selesai, separuh lagi tinggal. Dimasak nasi, nasinya mentah.
Dimasak sayur, sayurnya pahit, saking banyak garam. Karena 5 kali dia bikin garam. Lupa dia. Ditangkap ayam, tapi sebagian lepas. Tidak satu pun didapati pekerjaannya sempurna. Digosok pakaian, cuma pakaiannya yang digosok. Tidak sempurna. Kalau kita hindarkan seperti ini, karena kepada kita lah firman ini. Aku tahu segala pekerjaan. Karena tidak satu pun kudapati pekerjaan yang sempurna. Semua acak-acakan, semua salah-salah. Jangan sampai seperti itu. Amin, saudaraku. Bangunlah. Hidupkan yang masih tersisa. Karena kalau tidak bangun, ayat 4 dikatakan begini. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi begitu, saudaraku. Kalau demikian, mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tingkatkan doa kita, amin. Tingkatkan pembacaan Alkitab kita, tingkatkan ibadah kita, lakukan firman Tuhan secara teratur dan beribadah setiap hari dengan tekun. Yudas 20 dikatakan begini, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Siapa yang bisa membaca itu? Baca dulu, ayo baca. Yudas 20. Atau siapa segera menemukan? Sebelum Wahyu itu Yudas itu. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jangan sampai hubungan kita terputus dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai hubungan kita tidak hangat dengan Tuhan. Jangan sampai hubungan kita longgar dengan Tuhan. Apa sih bilang? Kalau listrik longgar, korslet. Iya kan? Kalau listrik longgar, dia memunculkan api, korsleting. Jadi hubungan kita pun sebagai bukti bahwa kita hidup. Bangunlah hubungan kita yang akat dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu. Kita ini adalah bait Allah yang kudus, tempat Roh Allah bekerja. Jangan sampai rumah Allah ini hanya tinggal nama, kosong, tidak ada rohnya di dalam. Biar kita izinkan rumah Allah ini adalah roh kita ini, tinggal Roh Kudus di dalam dan berkarya di dalam, terus berkomunikasi dengan kita. Yang kedua, dalam pembacaan kita dalam Efesus tadi ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya kan, saudaraku ya? Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang kedua, saudaraku, dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saudaraku, besar sekali kasih Allah itu. Sangat besar. Luar biasa besarnya. Tidak sanggup kita membelinya. Dengan apapun, dengan kekayaan, dengan apapun tidak sanggup kita membelinya. Dengan perbuatan sehebat apapun tidak sanggup kita membelinya. Kasih karunia itu adalah anugerah Tuhan. Sama seperti bayi yang dirawat, bayi yang baru lahir dibedung dengan sangat bagus, dikasih minum, dikasih badannya hangat, dikasih minyak telon, ditidurkan dia di tempat yang empuk, dijagai oleh beramai-ramai orang.
Semua kebutuhannya tersedia. Pekerjaan bayi itu hanya tidur. Begitu dia bangun, tersedia minuman, tersedia semua kebutuhannya, dijaga dia, dicintai, dikasihi, walaupun dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang tuanya. Betul nggak? Seperti itulah kita. Jadi bukan karena ada sesuatu yang kita perbuat maka kita dicintai. Kita seperti bayi. Tidak ada yang diperbuat baik kepada orang tuanya, tidak ada. Dia hanya muncul ke muka bumi ini, saudaraku, dengan membawa sukacita dan membawa sekaligus beban. Tapi bahagia keluarga menerima kehadirannya, walaupun harus repot mengurus manusia yang satu ini. Bapak dan ibunya tidak tidur sepanjang malam gara-gara dia nangis mungkin atau perlu menjaga merawatnya. Tapi begitu dia disayangi, tidak ada sesuatu yang diperbuat untuk orang tuanya, tapi dia mendapatkan semua kebaikan. Seperti itulah kita. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu. Karena itu janganlah orang menyombongkan diri. Ingat saudaraku, si Zakheus ya, kaya raya dia, karena pemungut pajak dia pekerjaannya. Dan bukan dia memungut pajak itu tidak sesuai dengan aturan, ditambah-tambahkannya. Banyak orang dirugikannya. Tapi satu waktu dia rindu melihat muka Yesus. Dia pendek badannya, dilihat orang kerumunan banyak, dia bertanya, apa itu? Ada Yesus. Dia ingin melihat Yesus, tapi karena badannya pendek dia tidak bisa. Minta tolong dia masuk ke barisan, tidak ada yang memperbolehkan karena dia berdosa, nggak suka orang melihat tampangnya. Sana kau, kata orang sama dia. Dia lari ke depan, manjat ke pohon ara, dan Yesus tahu kerinduannya. Yesus lewat dari pohon ara itu, langsung menengok ke atas. Walaupun dia sudah berusaha tidak ditengok orang, Yesus lihat ke atas. Zakheus, turunlah, hari ini aku menumpang di rumahmu. Begitu gembiranya Zakheus, sehingga dia turun meluncur ke bawah seperti memanjat pohon pinang pada waktu perayaan 17 Agustus. Meluncur ke bawah dan dia berdiri di hadapan Sang Juru Selamat. Hari ini kau menumpang di rumahmu. Di mana rumahmu? Sekarang Zakheus menjadi pemimpin rombongan. Langsung diterima dia oleh Yesus dan diumumkan hari ini adalah orang ini adalah anak Abraham. Pada kemarin dia berdosa, hari ini sudah diterima. Orang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus sudah berbuat jahat, karena jahatnya lah maka dia disalibkan. Hari itu juga dia diterima Yesus menjadi anaknya. Hari ini kau bersama aku di Firdaus. Belum ada perbuatan baiknya, yang dilakukannya adalah perbuatan jahat senantiasa. Dia sapa masyarakat, tapi detik itu juga diterima oleh Yesus. Luar biasa Tuhan kita itu. Dia terima orang siapapun datang kepadanya. Penjahat bagaimanapun diterima. Ketemu orang berbuat jahat sudah boleh pari, tapi orang sekali dua pulau terlalui. Apa itu artinya? Sekali mendayung, dua pulau terlalui. Perempuan ini harus dirajam mati, tapi sekaligus kita gunakan kesempatan untuk menjerat Yesus. Mereka bilang, Guru, hukum Taurat orang ini harus mati. Tapi apa pendapatmu? Mau Yesus dijerat dengan persoalan itu? Yesus tidak menjawab, sama sekali tidak menjawab. Tapi didesak-desak terus, Yesus duduk ke tanah, dia menyorek-nyorek tanah, menulis-nulis tanah. Guru, kasih pendapatmu. Dia bangkit. Siapa tidak berdosa di antara kamu, dialah yang duluan pertama sekali melempar. Hanya itu kata Yesus. Itu untuk kembali dia menulis-nulis di tanah. Setelah pengumuman itu, tidak ada seorang pun yang berani melempar pertama karena merasa aku pun berdosa. Akhirnya pulang mereka satu-satu karena tidak tahan menunggu begitu lama. Setengah hari Yesus bangkit, wanita itu sudah tinggal berdiri, keringatnya sudah habis. Sejak tadi pagi sudah keringat, sudah kering. Di mana mereka semua? Tidak ada yang menghukum engkau. Perempuan itu berkata, tidak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum. Dengar baik-baik, aku pun tidak menghukum. Luar biasa Tuhan kita itu. Aku pun
tidak menghukummu. Walaupun dia penjahat, Yesus berkata, aku tidak menghukummu. Tapi mulai hari ini berhentilah berbuat dosa itu. Perempuan itu setuju. Mulai hari itu dia menjadi pengikut Yesus yang luar biasa ekstrimnya. Begitu luar biasa kasih Tuhan. Dia terima setiap orang, siapapun dia. Dia sudah selamatkan kita. Ada banyak orang melihat keselamatan itu tidak begitu mahal. Apa saya bilang? Ada banyak orang melihat keselamatan itu tidak begitu mahal. Tetapi bagi kita, keselamatan itu terpenting dari segala yang penting. Amin. Karena apa gunanya kau peroleh dunia ini? Kau menjadi orang kaya di dunia ini, kau miliki dunia ini. 1 bulan sekaligus kau miliki. Itu apa kalau jiwamu binasa? Itu kata Yesus. Lebih bagus kita mati dalam penderitaan berat asal kita masuk surga daripada bersenang-senang di dunia ini terakhir masuk neraka. Karena itu kata Alkitab, tetap kerjakan keselamatanmu. Dalam Filipi 2:12, tetap kerjakan keselamatanmu. Coba kita tunjukkan dulu ayat itu. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Saya membaca, ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah yang membedakan jalan kamu baik dan Tuhan kemakmuran sorga menurut keberanaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukan segala sesuatu tanpa sungut-sungut dan tanpa berbantah-bantahan. 5. Iya, jangan seperti orang-orang yang bengkok hatinya. Tahu saudaraku bengkok? Bengkok hatinya, gak lurus. Jangan berbantah-bantahan, jangan bersungut-sungut, lakukan dengan tulus. Jangan seperti orang-orang yang hatinya bengkok. Saya berharap semua hati kita lurus. Jangan ada yang bengkok. Jangan bengkok saudaraku, bengkok. Tapi ada yang bilang, tapi kan Pak, kalau mata pancing kita nggak bengkok nggak dapat ikannya Pak. Jadi kalau lurus mata pancing kita nggak dapat ikannya Pak, jadi harus bengkok sedikit. Oh jadi maksudmu? Iya, karena sekarang yang haram aja pun kita susah mendapatkannya Pak, apalagi yang lurus-lurus. Jadi harus bengkok-bengkok sedikit Pak katanya. Tapi Alkitab berkata, janganlah hati kita bengkok, jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantahan seperti orang-orang dunia ini. Satu ayat lagi saya membaca, sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi saudaraku, kerjakan keselamatan, karena keselamatan itu terlalu mahal. Karena Tuhan sudah berikan keselamatan kepada kita. Yang terakhir, Efesus, kita kembali kepada Efesus tadi ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, kita diciptakan untuk perbuatan baik. Bukan hanya masuk surga kita diciptakan. Kalau tujuan Tuhan hanya untuk menciptakan kita masuk surga, begitu kita dibaptis langsung mati semua. Karena di surga aja yang penting. Tetapi tidak. Di dunia ini kita harus bercahaya, bersinar, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu tujuan Tuhan, supaya kita hidup di dalamnya.
Allah ciptakan kita untuk selalu memperlihatkan yang baik, agar kita itu diciptakan supaya kita seperti fotokopi dari Kristus Yesus di dunia ini, memiliki sifat ilahi, memberitakan firman Allah, memuliakan Allah, memiliki sifat ilahi. Maka kita di dunia ini diciptakan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita hindarkan, ini kesimpulan, kita hindarkan kematian rohani. Kamu telah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran. Mati rohani itu artinya terputus hubungan dengan Tuhan. Jadi supaya kita tidak mati rohani, bangun hubungan kita terus dengan Tuhan. Biar kita selalu haus akan Tuhan, haus firman Tuhan, haus beribadah. Supaya kita terus terhubung setiap hari dengan Tuhan, pertanda kita hidup. Dan kalau kita hidup, kita pasti akan menyingkirkan dosa-dosa dari kehidupan kita. Kesimpulan yang kedua, mari kita terus mengerjakan keselamatan kita dengan taat. Semua pekerjaan yang kita kerjakan, kerjakan dengan semangat, dengan tulus hati, jangan bengkok hati. Kerjakan dengan semangat, dengan senang hati, jangan dengan sungut-sungut. Kerjakan, karena keselamatan itu sangat mahal. Bukan karena kita usahakan, tapi itu pemberian Allah. Dan yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, harus kita bekerja secara terus-menerus, melakukan semua yang kita lakukan itu terbaik. Baik dalam perkataan-perkataan kita, baik dalam pikiran-pikiran kita, perbuatan-perbuatan kita, cara berkomunikasi kita dengan orang, bekerja sama dengan orang, beribadah. Jangan sampai didapati Tuhan satu pun pekerjaan kita tadi tidak sempurna. Biarlah segala yang kita kerjakan itu kita usahakan, bekerjalah seindah-indahnya seperti untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita angkat pujian pada kaki salibnya Yesus ku berlindung, karena kita akan masuk dalam perjamuan suci. Haleluya.